Kita ke informasi yang menjadi sorotan utama di Kompas siang hari ini, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika. Di samping itu, Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Indonesia muncul pada daftar tarif imbal balik yang diumumkan Trump pada hari Rabu waktu setempat. Trump bilang Indonesia mengetok tarif 64% untuk barang-barang dari Amerika. Amerika mengklaim cukup berbaik hati dengan memberikan diskon setengah harga menjadi 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika Serikat. Trump bilang Amerika akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda memprediksi tarif baru yang ditetapkan Amerika Serikat akan berdampak langsung pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Ekspor yang berkurang akan berakibat pula pada pengurangan tenaga kerja di industri padat karya di Indonesia. Efek domino ini akan semakin terasa karena Amerika selama ini merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Dikenakan tarif tinggi, otomatis kan harganya akan lebih tinggi. Nah, ketika harga di Amerika itu lebih tinggi, permintaannya berkurang. Dan ketika permintaan di Amerika berkurang, otomatis produksi dalam negeri kita, ekspor kita, ini juga akan berkurang. Nah, ketika ekspor berkurang, produksi berkurang, otomatis bahayanya adalah di PHK yang ada di industri padat karya di Indonesia. Makanya ini yang selalu kita sampaikan, dampaknya bisa menimbulkan PHK yang jumlahnya bisa banyak karena Amerika sendiri merupakan mitra dagang utama Indonesia, salah satu mitra dagang utama di Indonesia, dan kita selalu turut di sana. Dan ketika ekspornya menurun, ini akan berbahaya kepada industri nasional, dan industri nasional turun, ini akan berbahaya pada tenaga kerja kita. Yang pertama adalah dari sektor tekstil. Bagaimanapun juga Amerika memang tekstil menjadi salah satu yang paling mitra dagang utamanya ke Amerika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika. Di samping itu, Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Indonesia muncul pada daftar tarif timbal balik yang diumumkan Trump. Disebutkan Indonesia menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari Amerika Serikat. AS kemudian mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika Serikat. Trump bilang AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. Pemimpin minoritas DPR Amerika Serikat Hakeem Jeffries mengecam tarif yang direncanakan Presiden Trump. Jeffries menilai Partai Republik sedang menghancurkan ekonomi Amerika secara langsung dan membawa AS ke dalam resesi. Republicans are crashing the American economy in real time and driving us to a recession. This is not liberation
day, it's recession day in the United States of America. That's what the Trump tariffs are going to do. Crash the economy, which has been happening since January 20th of this year. And the American people are taking note. Ekonom senior Derajat Wibowo menjelaskan dampak kebijakan Trump menaikkan tarif dagang 32% terhadap Indonesia, yakni kenaikan harga di dalam negeri, inflasi, rupiah tertekan, hingga terdampaknya daya beli masyarakat. Untuk itu, Derajat menilai Indonesia justru harus mampu mengambil sisi positif dari kebijakan Trump ini. Karena yang terkena ini adalah banyak negara, otomatis negara-negara lain itu akan memberikan balasan, merespon. Cina sudah mengancam akan memberikan countermeasures, ya, tindakan-tindakan balasan. Uni Eropa juga demikian. Dan semua tindakan balasan itu nanti ujung-ujungnya adalah restriksi perdagangan. Dan semua bentuk restriksi perdagangan ujungnya itu akan meningkatkan harga. Sehingga nanti harga-harga di pasar global akan naik, ya, harga barang dan jasa di pasar global naik, otomatis impor barang dan jasa Indonesia dari pasar global juga akan naik. Pasca kebijakan tarif dagang yang diumumkan Trump, Indonesia mengirimkan delegasi tingkat tinggi untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda, saudara, sertifikat halal kini menjadi hal mutlak dan bagi sebagian masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Kepastian halal dianggap memberi ketenangan konsumen. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berharap pengusaha lokal baik kecil maupun menengah secara serius memenuhi kriteria halal. Go Ahead Eagles bersama sang fullback andalan timnas Indonesia Dean James akan menghadapi lawan sulit saat bertemu dengan tim besar FC Utrecht yang bertekad memantapkan posisinya di peringkat atas Eredivisie dan meraih kemenangan di kandang lawan. Eredivisie, Go Ahead Eagles versus FC Utrecht, Minggu 6 April pukul 7.15 malam, live di Kompas TV. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Roadpedia kalkulator sekarang. Saatnya jadikan tahun ini Ramadan yang epik dengan promo dan produk menarik. Asik. Telkomsel Siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi Dibahas, di lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas. Masih dalam momen Lebaran, saudara, sertifikat halal kini menjadi hal yang mutlak dan bagi sebagian masyarakat tidak bisa ditoleransi. Kepastian halal dianggap memberi ketenangan bagi konsumen. Kesadaran masyarakat pada produk bersertifikat halal semakin tinggi. Ada ketentraman yang dirasakan konsumen jika barang atau makanan yang dibeli sudah terjamin halal. Halal menjadi kewajiban yang secara otomatis diterapkan konsumen. Saya rasa saya sebagai warga muslim di sini, alhamdulillah saya rasa sangat penting supaya kita benar-benar tahu kalau makanan yang kita konsumsi itu halal. Sangat penting, masalahnya memang harus disampaikan logo halal itu, gitu loh. Sangat penting harus disampaikan supaya sebelum melakukan sesuatu itu bisa
dia amati, cermati untuk mengambil keputusan. Kalau menurut saya sih sangat penting ya Pak ya, karena apalagi saya sebagai seorang muslim kan, penting banget itu logo halal. Jadinya kami itu tenang, mengkonsumsi makanan itu tenang kan, karena kehalalan itu bagi muslim itu wajib dan penting. Berangkat dari kecenderungan masyarakat yang mulai sadar produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berharap pengusaha lokal baik yang skala bisnisnya masih kecil secara serius memenuhi kriteria halal agar usahanya terus berkembang. Psikologis orang Indonesia kalau lihat halal, nggak halal yang dipilih yang mana? Yang halal. Kalau produk asing itu semuanya logonya halal, kita kagak halal, yang dipilih yang mana? Yang asing. Akibatnya apa? Pada mati Pak perusahaan UMKM lokal kita akibatnya. Sayangnya, masih ada stigma di kalangan pengusaha menengah kecil bahwa mengantongi sertifikat halal harus melewati jalan berliku. Bahkan stigma ini membuat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH prihatin. Rumitnya pengurusan bahkan adanya calo yang meminta imbalan terus diperangi oleh BPJPH. Di Indonesia, BPJPH hanya satu-satunya lembaga yang berhak menerbitkan logo halal, bukan ormas tertentu. Para pengusaha tolong dengerin ya, jangan pakai calo. Pakai calo lo digetok mahal, nggak ngerti. Hubungi kami aja langsung. Terhitung sejak 2019 hingga 2024, layanan sertifikasi halal BPJPH menghasilkan 5 juta lebih produk bersertifikat halal. Dari jumlah tersebut, 3 juta lebih produk bersertifikat itu melalui skema self-declare. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Informasi usai jeda, saudara, jumlah kendaraan yang masuk gerbang tol Kalikangkung arah Jakarta terpantau meningkat, tercatat 2.500 kendaraan melintas per jamnya. One way lokal juga dipersiapkan secara